Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia aku mulai video aku dengan aktivitas pertama kali ya teman-teman. Jadi ini aku baru aja bangkit dari tempat tidur ya. Bukan bangkit dari kubur ya, tapi bangkit dari tempat tidur. Jadi aku langsung gercep ngantor, langsung ke dapur ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam 4 gitu ya, jam 4-an. Dan di sini di hari Kamis gitu. Waktu aku take video ini tuh di hari Kamis kemarin, dan aku tuh niat mau puasa ya teman-teman. Jadi di sini aku mau masak menu makan sahur sekalian aja buat menu makan siang, juga buat bekalnya Pak Su nanti. Dan di sini aku rencana mau buat masak sarden aja ya, sarden kaleng kayaknya yang lebih simple, lebih gampang aja dibuatnya ya, karena memang ini tuh udah agak kesiangan sih sebenarnya ya. Sebenarnya sih nggak kesiangan banget ya, cuman aku kayaknya kurang enak aja kalau misalnya masak itu harus diburu-buru. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, comment, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, itu dia aku udah mulai masak untuk si ikan sarden ya. Jadi aku gunain masak sarden itu selalu aku tambahi bumbu sendiri ya. Biasanya sih lebih enak itu pakai bumbu giling ya, cabai giling gitu. Cuman lagi mager aja biar cepet aja gitu ya. Aku cuman tambahin bawang putih, bawang merah, aku iris-iris juga cabai iris gitu. Dan di sini aku tambahin 1 butir telur. Jadi kayaknya kepengen nih sahur pakai telur ceplok ini ya teman-teman, dicampurin di dalam kuahnya si ikan sarden. Jadi sebenarnya biasanya tuh aku masak sarden itu selalu yang kecil ya teman-teman, yang kemasan kecil gitu. Dan ini aku kepengen nyobain yang kemasan besar, karena biasanya kalau kemasan kecil itu nggak cukup gitu ya, selalu kurang. Jadi aku cobain kemasan besar, dan ternyata untuk kemasan besar ini ternyata agak kurang enak aja ya menurut aku. Kayaknya untuk dagingnya itu kurang meresap ke bagian dalam gitu ya teman-teman. Kayaknya pokoknya menurut aku tuh lebih enak yang kemasan kecil lah ya. Jadi ntar sekali lagi pengennya beli yang kemasan kecil aja deh, sekali 2 gitu, daripada pakai kemasan besar yang satu ini. Toh untuk kemasan besar yang satu ini tuh harganya 18.500 ya. Dan untuk kemasan kecil itu kalau nggak salah 8.000 ya teman-teman. Dan itu dia, alhamdulillah udah mateng. Langsung aja aku tuang ke piring saji ya, karena setelah ini aku lanjut mau langsung sahur dulu. Dan ditunggu sebelah itu aku juga lagi masak air ya teman-teman. Jadi nanti aku mau sahur pakai teh hangat juga ya, teh manis hangat. Dan itu sekalian aku juga mau nyetok buat termos ya, karena seperti biasa lah ya, aku setiap hari itu selalu nyetok air panas di termos ya, walaupun kadang itu nggak kepake untuk air panasnya, tapi tetap harus aku stok ya, buat jaga-jaga aja, siapa tahu entah butuh gitu ya, karena kalau terburu-buru itu kan kayaknya nggak enak aja, jadi kalau tinggal tuang itu kan enak. Nah, itu dia aku lagi buat teh manisnya ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf kalau misalnya suara aku di sini tuh nggak enak banget didengar ya, kayak bindeng gitu, karena memang ini tuh aku lagi nggak enak badan ya teman-teman. Jadi ya mohon dimaklumin lah ya, aku coba untuk konsisten aja supaya bisa upload, karena memang video ini tuh kan udah aku edit ya, udah aku take juga. Jadi sayang kalau misalnya nggak diupload, ini tinggal untuk voice overnya aja. Jadi ya udah, mohon maaf, mohon dimaklumin untuk suara aku yang nggak seberapa ini ya teman-teman. Nah, itu dia, langsung aku tuang. Untuk air panasnya tadi tuh udah matang ya, airnya udah mendidih, langsung aja aku tuang. Jadi aku kalau nuang air panas itu langsung ke dalam termos, itu aku pakai teko ini dulu ya, karena kalau langsung dari wadah aku masak tadi itu nggak bisa, dia bakalan tumpah-tumpah gitu. Jadi aku tuang ke teko dulu, baru dari teko aku tuang ke dalam termos gitu. Dan sisanya itu dari teko langsung aku tuang untuk teh manis aku ya teman-teman. Dan untuk teh manis aku itu aku nggak kasih semua, karena itu kan airnya baru mendidih gitu. Dan di sini posisinya aku lagi mau langsung makan dan juga minum. Jadi kalau misalnya aku isi pakai air mendidih semua, itu kan nggak
bisa langsung diminum ya, mesti ditunggu dulu biar agak hangat gitu. Jadi di sini aku kasih sedikit aja untuk air panasnya, nanti aku campur dengan air dingin. Dan lanjut di sini aku mau langsung sahur ya teman-teman. Aku mau sahur sambil nonton TV. Jadi mohon maaf kalau di sini nggak enak banget pemandangannya ya. Aku tuh nonton TV-nya tuh terlalu deket ya teman-teman. Karena memang masih banyak barang-barang di dalam rumah, masih ada kendaraan, jemuran juga ada di dalam rumah. Jadi aku duduknya tuh mesti mepet gitu ke depan TV ya supaya bisa nonton TV. Dan selamat makan buat teman-teman semua. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Semoga yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan lanjut, tadi aku udah selesai sahur. Jadi setelah sahur itu aku langsung mandi ya, karena itu udah masuk di waktu subuh gitu. Jadi setelah mandi tuh langsung subuhan ya teman-teman. Jadi ini aku udah ganti kostum aja karena emang udah mandi. Jadi setelah subuhan tuh enaknya beraktivitas. Kalau misalnya dibawa scrolling HP, ntar yang ada ketiduran lagi ya. Jadi di sini aku kebetulan memang belum masak nasi. Jadi aku mau masak nasi dulu. Dan untuk panci penanak nasinya itu tadi udah aku rendam gitu ya. Jadi aku ngikutin tips dari neneknya kakak Nazli, itu katanya direndam pakai air panas gitu ya. Dan aku cobain tuh rendam pakai air panas, dan ternyata memang bener ya untuk proses melunakkannya itu jadi lebih cepat gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi buru-buru dan untuk penanak nasinya itu berkerak-kerak, itu bisa banget direndam pakai air panas. Jadi biar lebih cepat prosesnya ya. Dan ini langsung aku cuci dulu untuk wadahnya sebelum aku masak nasi. Oh ya, kemarin aku juga sempat bacain komenan, ada komen dari temen-temen ya, itu siapa namanya aku lupa ya nama channelnya siapa. Cuman dia komen katanya bertanya gitu, emang itu airnya nggak bakalan ke sana kemari, nggak bakalan banjir gitu ya, soalnya nggak ada apa ya, kayaknya tanahnya lantainya itu kayaknya rata gitu katanya. Jadi di sini aku mau ngejelasin sebenarnya di samping mesin cuci atau di samping tempat penampungan air itu ada lubang pembuangan gitu ya, lubang pembuangan air. Jadi sebenarnya untuk lantai tempat cuci aku ini itu sebenarnya menurun gitu ya teman-teman, tapi kelihatannya emang datar karena mungkin di sini tuh ngegunain lantai yang biasa gitu ya, bukan lantai yang khusus kamar mandi gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak datar gitu. Padahal sebenarnya tuh enggak ya, itu lantainya menurun gitu, dia menurun mengarah ke lubang pembuangan air itu. Jadi insya Allah nggak akan banjir kemana-mana ya. Ya semua itu tergantung kita lah ya. Yang penting jangan sampai ngarah ke area tempat kita masak gitu ya teman-teman. Cukup di area deket si mesin cuci itu aja kita ngegunain airnya. Nah itu dia teman-teman, bisa lihat ya airnya itu ngumpul di area itu karena memang lubang pembuangannya itu ada di situ, jadi airnya ngumpul di situ. Dan itu kenapa dia airnya tergenang di situ, karena tadi tuh aku lupa buat ngebuka lubangnya ya, mau buka batunya gitu. Karena untuk lubangnya itu kan aku tutupin pakai batu gitu supaya si tikus itu nggak bisa masuk ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ada 1000 cara buat si tikus itu masuk, tapi ya nggak apa-apa ya, untuk lubang itu aku tutup aja gitu. Itu tadi baru aku buka, baru deh untuk airnya itu mengalir gitu. Dan ini dia, aku langsung aja mau cuci beras ya, karena tadi tuh udah aku ambil berasnya ya. Jadi aku seperti biasa masak nasinya itu 2,5 kaleng gitu ya teman-teman. Dan itu biasanya habis untuk 1 hari, tapi kadang juga itu kurang ya, tergantung deh ya. Kalau misalnya menu masakannya itu enak, itu pasti bakalan kurang buat 1 hari. Tapi kalau masaknya tuh lagi nggak enak, nggak selera, itu berlebih ya teman-teman. Nah di sini aku juga masaknya tuh langsung pakai air panas ya. Karena memang agak sedikit terburu-buru. Di sini aku mau buat sarapan untuk Pak Su, itu rencana mau buat nasi goreng, cuman nasinya tuh habis ya, stok nasi tuh udah aku makan buat sahur tadi. Jadi di sini aku mau buat nasi goreng itu pakai nasi yang baru aku masak itu aja. Makanya di sini aku masak nasinya itu aku siram pakai air panas biar lebih cepat matang gitu ya teman-teman. Nah itu dia, aku lagi tuangin air yang ada di termos tadi. Itu aku langsung tuang ke dalam panci itu. Dan langsung aja nih mau langsung aku masak untuk si nasinya. Jangan salfok ya, untuk area meja ini tuh berserakan banget. Jadi untuk gordennya itu juga berantakan karena emang ditarik-tarikin sama si Jamila ya. Jamila tuh nggak bertanggung jawab banget ya teman-teman. Dan di sini langsung aja aku sambil elap-elap. Jadi setelah ini mau aku angkatin untuk piring-piring kotor ini.
Karena memang, mungkin teman-teman ya udah sering nonton video aku tuh udah tahu banget lah ya, aku tuh tim mager-mageran kalau udah malam. Jadi seperti ini ya, banyak banget piring-piring kotor yang berserakan, yang belum dicuci gitu. Jadi ya udah, pagi ini langsung aja aku gercep buat beresin, buat aku cuci-cuci si piring kotor ini. Dan di sini juga aku sambil sekalian itu nyuci pakaian ya teman-teman. Itu aku lagi proses mencuci di mesin. Itu lagi ngisi air di mesin, cuman tuh masih kurang. Jadi aku tambahin aja airnya pakai ember gitu ya. Karena di sini selangnya itu pakai buat nyuci piring ini. Nah, itu dia jangan salfok sama si Jamilah yang ada di belakang aku ya. Dia memang teman setia aku. Di saat pagi hari beberes semua belum pada bangun, itu pasti dia nemenin aku di dapur ini ya teman-teman. Jadi dia tuh kadang kalau misalnya ada tikus yang suka ngintip-ngintip gitu ya, kayak mau masuk gitu, itu selalu dicegah sama si Jamila ya. Walaupun dia tuh sebenarnya nggak mau makannya, tapi setidaknya dia mau mencegahnya gitu supaya nggak masuk. Dan si tikusnya itu emang takut gitu ya, nggak jadi masuk setelah digangguin dia. Jadi sebenarnya ada niatan juga tuh pengen ninggalin si Jamila ini di dapur gitu buat jaga-jaga tikus ya. Cuman kadang aku tuh takut kalau misalnya dia tuh lompat ke atas mesin, terus ke atas tembok gitu, terus keluar gitu. Aku takut ya ntar yang ada kakak Nazli malah marah ya. Karena memang ini tuh kucing kesayangan dia ya, Jamila si tercintanya gitu. Makanya ya udah nggak jadi deh aku urungin lagi niatnya. Dan itu dia terkejut gitu karena tadinya tuh ada cicak ya. Dia sama tikus tuh nggak takut, tapi sama cicak dia malah takut ya teman-teman. Aneh banget sih Jamila dia. Dan itu aku lagi proses nyuci piring. Jadi sebanyak itu piring-piring kotor aku karena memang aku tuh tim mager kalau udah malam tuh males buat ngapa-ngapain ya. Jadi banyak banget cucian piring yang belum tercuci gitu. Jadi ya udah pagi-pagi baru sibuk gercep buat nyuciin piring. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruk ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.